Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bid-Dirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Ali Imran. Itu ayat yang ke-200. Judul teksnya, kita wajib bersabar, tahan dalam kesabaran dan jaga teritorial. Tetapi kalau lihat realitas kehidupan sekarang, kita sudah melaksanakan pemilihan umum baik legislatif atau presiden. Maka ayat ini mengindikasikan kita harus berjuang terus berjuang. Kenapa? Karena dalam ibadah itu tidak boleh melihat hasil. Kita sebagai hamba Allah yang salik, yang berjalan menuju Allah, maka nanti ada wasil sampai kepada Allah. Nah, untuk salik dan wasil itu ada istilah abid dan arifin. Abid dan arifin dalam teks Al-Quran ayat sebelumnya yaitu Al-Abror. Al-Abror itu di dalam tafsirnya Al-Jannah. Jadi kita sesungguhnya proses dari ibadah akhirnya adalah Al-Jannah. Nah, kalau belum sampai kepada akhir Al-Jannah, di mana di sana ada Jannatun Na'im, surga yang penuh nikmat, dan di sana ada ridha Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah. Nah, disitulah wasilin atau orang yang ibadah sampai yang sesungguhnya. Nah, di ayat ini menjelaskan 3 proses di dalam ibadah. Pertama yaitu teksnya dalam isbiru, bersabar. Kedua sabiru, tahan di dalam kesabaran. Warabitu, dan siap siaga. Baru wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwa kepada Allah, maka Allah di sini ada tahqiq, pasti kamu beruntung. Kalau kita melihat tafsir maudhu'nya, artinya melihat asbab nuzul ayat. Dan kalau dalam hadis Nabi sebut asbab wurud, turunnya hadis itu ada sabab-sabab kejadian di zaman Rasul. Kita di Al-Hidayah menjelaskan Al-Quran ada sabab kejadian yang kita lihat, yang kita rasakan, kita dengar, dan inilah menjadi bahasan kita. Jadi sah kita menjelaskan tafsir Maudhu'i Bid-Dirayah kalau kita menjelaskan apa yang terjadi di hadapan kita. Yang terjadi di dalam kita adalah diketuk palu oleh MK untuk memutuskan presiden atau wakil presiden. Itu yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita perhatikan. Bagaimana realitas pukulan palu hakim itu? Di sini kalau lihat realitas yang ada sesuai dengan teks ayat ini ada 2. Ya, ada yang mata'un qalil, ada yang hanya mengajar kehidupan sesaat, itu politik praktis untuk mengejar menang, dan ada itu al-abror. Al-abror itu orang selalu berproses. Kenapa? Sebab al-abror disebut berproses karena abror itu salah satu tanda orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Di dalam hadis Nabi itu kan ada 4. Ada baun min sa'adatul mar'i, tanda kebahagiaan seorang itu ada 4. Pertama, auladu abroro, ya, anak-anaknya itu berbuat baik kepada orang tua. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya ya anak berbuat baik sama orang tua juga berbuat baik sama anak. Itu yang pertama. Yang kedua, zaujatu solihatan, istrinya solihah atau suaminya soleh. Dan yang ketiga, ayakuna rizqu fi baladi, diterjemahkan kehidupannya itu mencukupi dan tidak merepotkan, cukup untuk dia biaya hidup. Yang terakhir,
ayyakuna khulafa'u ma'as-solihin. Selalu dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu syarat yang 4 yang harus dimiliki oleh kita. Nah, kaitan dengan al-abror, maka karena ayat ini dalam tafsir maudhu harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Di sini ada 2. Sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, itu pertama la yaghurranaka taqallubul ladzina fil bilad mataun qalil di ayat 197. Tidak boleh kamu tergoda, tidak boleh terbujuk oleh adanya orang-orang kafir dan orang yang setipe di negeri kamu. Sebab mereka itu mataun qalil, hanya mengejar keuntungan sesaat. Yang penting menang. Kemudian sesaat itu kalau ada pencuri, yang penting hasil. Prosesnya dia yang penting hasil. Karena dia memang pekerjaannya pencuri. Demikian garong. Yang penting dia hasil meskipun nggak garong. Kalau biasanya dia berbuat zolim, yang penting menang. Meskipun dia zolim, karena memang perbuatan zolim. Apalagi tindakan jahat, yang penting menang. Jadi mataun qalil dalam tindakan ayat orang-orang kafir ini tergantung tradisi kebiasaannya. Tetapi orang yang tadi menang atau sukses dalam kehidupan dunia melalui jalur yang salah, itu ma'wahum jahannam, tempatnya jahannam, dan bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat ada memang jahannam, baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi nanti ada kelompok yang kedua, lakil ladzina taqaw rabbahum, tetapi berbeda dengan orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini bukan jahanam, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, nuzulan min indillah, itu pemberian dari Allah. Surga itu bukan hasil amal manusia. Nuzulan min indillah itu sungai mengalir dan semua kenikmatan itu dari Allah. Tapi diakhiri dengan wama indallah khairul lil albab. Wama indallah, pahala yang ada pada Allah, khairun, itu lebih baik dari apa yang sudah disebut. Bagi siapa? Lil abror. Abror itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Makanya ahli tafsir mengatakan, kenapa disebut abror? Innama samul abror li'annahum warul al-aba wal abna. Sebab dia sudah berbuat baik dalam lingkungan keluarga, berbuat baik dalam lingkungan sosial masyarakat. Yang pertama, berbuat baik terhadap anak atau anak terhadap orang tua. Sebab di dalam hadis dijelaskan kama analiulika aika haqqa, orang tua kita punya kewajiban dan kita juga punya kewajiban. Disebut al-abror, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini dasar kebaikan kepada Allah, harus birrul-walidain, harus berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita mau berbuat baik kepada Allah, dimulai dari sholat. Makanya nanti ayat 200 ini berbeda penafsiran. Ada 4 penafsirannya itu, di tagnya. Ya, ada 4 penafsiran tagnya tentang ayat 200 ini. Nanti kita kerjaskan. Ya. Nah, salah satunya dari yang tadi harus jelaskan adalah bertanya juga Daud bin Soleh kepada Abdul Salamah. Ya ibna akhi, hal tadima fi ayyin nuzilat. Tahukah kamu kenapa ini ayat Al-Imran 200 turun? Untuk apa ini? Maka ayat surat Al-Imran 200 turun ini adalah intidor sholah ba'da sholah. Ya, jadi untuk tadi melakukan ibadah sholat setelah sholat. Ini salah satu bagian dari tadi makna dari ayat ini. Tetapi ada yang kedua oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menjelaskan bahwa turun ayat ini berkaitan ada orang yang sudah tidak istiqomah melaksanakan ajaran Islam, sehingga diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu biru, wahai orang yang beriman, kamu harus istiqomah, harus sabar di dalam melaksanakan ajaran Islam. Islam itu ajaran yang Allah ridhoi. Allah ridho kamu memeluk Islam, sabarlah di dalam agama Islam. Ini adalah salah satu tafsir menurut Hasan al-Basri. Ya. Dan wasabiru,
tidak mau dia melaksanakan Islam yang benar, malu. Islamnya hanya separuh yang dipakai. Inilah orang-orang yang harus kita sabiru terhadap orang itu, kita bertahan. Kenapa? Mereka sudah tidak benar Islamnya. Contohnya apa? Dia tidak bisa melaksanakan hukum yang baik, tidak bisa melaksanakan politik yang baik, tidak melaksanakan aturan yang baik, tidak berbuat adil, dan bahkan tidak mau menegakkan khilafah. Malu dia. Atau mungkin rasa takut. Kalau dia melaksanakan agama secara kafah, takut. Ini saya kira tafsir yang kedua, bahwa sobiru beda dengan isbiru. Isbiru kita bersabar untuk melaksanakan Islam, sehingga di dalam surah Al-Imran sampai kita wafat membawa Islam. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru itu dijelaskan dengan wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq ana sobro wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kami mampu bersabar, yaitu untuk melaksanakan syariat Islam, sehingga kami wafat membela Islam dan berada di dalam Islam. Itu tafsir yang pertama tentang as-sabir. Ya, jadi kalau kita sudah memperdalam tadi Islam, ya, sehingga tidak ada waktu yang lain kecuali kita menegakkan syariat Islam, baik dalam keadaan susah, keadaan senang, keadaan berat atau ringan, pokoknya sampai mati kita melaksanakan syariat Islam. Dan yang kedua, kita berhadapan dengan orang-orang yang menyembunyikan agama tadi, juga sama, ya. Ini menurut para ulama salaf, justru wasobiru, kita harus bertahan sabar untuk menghadapi orang-orang malu terhadap agama. Dan ini realitas banyak kan, ya, tidak mau melaksanakan Islam secara kafah. Kalau sholat dia pakai Islam, ya, tapi selain sholat tidak pakai. Yang saya harus jelaskan, orang yang malu pakai syariat Islam memberi contoh ketika nomor 90, kok kenapa bisa jadi pada melanggar etik? Kan kalau Islam itu ya idza kuntum faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kau mau sholat, wudu dulu. Wudu itu syarat sahnya sholat. Kalau wudunya batal, sholatnya tidak sah. Jadi kalau nomor 90 di MK itu memang melanggar etik, berarti batal. Berarti tidak sah jadi calon wakil presidennya. Ya, ini yang terjadi karena mereka tidak mau pakai hukum Islam. Contohnya ada kepada main bola. Kalau ada orang main bola lalu kena hand, lalu dibuat aturan, kata dia itu bukan berlaku untuk main bola yang sekarang, tapi main bola tahun depan. Memang contohnya beda. Coba kalau pengen sholat tidak sampai main bola. Ini saya kira tadi malu melaksanakan hukum Islam atau malu mencontohkan kepada Islam. Nomor 90 MK itu kan cacat etik, ini tidak sah alias batal. Tetapi kenapa bisa lanjut? Nah, ini karena contohnya dari kepada main bola. Coba kalau contohnya kepada wudhu, kalau wudhunya batal, maka sholat tidak sah. Kalau nomor 90 memang cacat etik, maka tidak sah. Tapi kenapa berjadi? Karena contohnya bukan sholat, tapi kejadian seperti itu. Makanya isbiru, sobar kita melaksanakan syariat Islam, wasobiru, kita bertahan sabar untuk mengajak orang bisa berbuat baik secara benar di dalam berislam. Jangan disembunyikan hukum Islam itu. Jihad, jelas, ada konsepnya. Khilafah ada konsepnya. Tapi mereka kan tidak mau pakai khilafah. Baik, ini yang kedua. Kemudian apa itu disebut warobitu? Warobitu di sini amal murabatoh pai al-mudawa fi makalil ibadah wassabat. Murabatoh itu adalah mudawamah fi makal ibadah, terus istiqomah di tempat ibadah dan tetap dalam pendirian. Makanya diterjemahkan murabatoh itu adalah siap siaga di dalam membela negara, siap siaga di dalam maksudnya negara Islam, siap di perbatasan teritorial. Tidak boleh kita kalau ditugaskan di salah satu tempat untuk menjaga negara Islam, tidak boleh ditinggalkan. Saat itu tidak murabatoh. Murabatoh itu menjaga
siap menjaga. Sebab memang murabato itu kan kalau surat Al-Anfal ayat 60, wa'idulahum masatatu min quwwatin wa min ribatil khail. Para ulama tafsir tentang min quwwatin itu airomi, kekuatan memanah. Tapi nanti ada tafsir kontemporer, bukan memanah saja, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan Islam, kekuatan takwa, kekuatan IT, kekuatan militer, itu min kuatin untuk menghadapi musuh. Wa miribatil khail, dan dari pasukan kuda, artinya kuda yang dilatih sehingga dia bisa membantu mengalahkan musuh. Itu ribat. Al mudawamah pi makan ibadah. Wasabat pihak tetap di tempat ibadah, dan kita harus akdamana, ya, tetapkan pendirian. Makanya nanti ada ayat Robbana aprik ana sobro wa tawabbana muslimin, ada Robbana aprik ana sobro wasabit akdamana wangsurna alal qaumil kabirin. Ya Allah, berikanlah kami sabar dan tetapkanlah pendirian kami dalam berjuang. Tolonglah kami untuk menghadapi orang kafir. Kalau Robbana aprik ana sobro wasabit akdamana itu kan dalam surat Al-A'raf ayat 128. Kalau Robbana aprik ana sobro wa tawabbana muslimin itu surat Al-Baqarah ayat 150. Ketika menjelaskan Tolut dan Jalut, kami mimpiatin koliatin kolabat piatin kasih bidilah, itu Pak Hajama watawafana muslimin, ya. Jadi ada beda tuh. Jadi watawaf muslimin, kita wafat dalam Islam ketika kita melaksanakan syariat Islam. Sebenarnya kan yang kedua, kita harus memberi informasi kepada mereka untuk melaksanakan Islam secara kafah. Itu artinya yusobiru. Sedangkan murabatoh tadi ayatnya warobitu al-mudawamah pi makan ibadah. Harus tetap istiqomah di posisi mana kita. Saya sebelum MK memutuskan ketemu dengan salah satu calon presiden, calonnya, dan ditanya oleh teman, kalau kalah mau di mana? Apa mau ikut posisi atau pemerintah atau tidak? Saya langsung mendengar. Dia bilang posisi atau posisi sama. Kalau saya menang, saya ikut di kepemerintahan. Kalau saya tidak menang, saya di luar kepemerintahan. Dan saya langsung mendengar, ini orang baik sekali, Pak. Oleh karena itu kita harus innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Allah mencintai kepada orang yang berjuang di jalan Allah shaffan, berbaris. Siapkan barisan. Rapih, indah. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh kuat. Kenapa? Karena kalau kita ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan rumah. Rumah itu kan ada tiangnya, ada orahnya, ada pondasinya, ada kentengnya, ada galarnya. Itu posisi di mana saja. Ya seperti bunyanun marsus, seperti jadi rumah. Tidak boleh, kita nggak mau ditempatkan yang sesuai kapasitas kita. Masa kenteng dibikin di pondasi? Kenteng di atas. Kalau batu kali, batu di pondasi. Jadi semua itu sama. Makanya saya ketemu Habib juga, tapi saya sebut namanya. Dia sampaikan kepada saya, posisi dan oposisi sama di hadapan Allah. Jadi saya kira ini persoalan keandian bunyan masus. Inilah tafsir tadi, isbiru wasobiru warobitu. Jadi warobitu itu tadi al-mudawamah fi ibadah. Kita tetap posisi di mana kita? Makan ibadah, posisi kita, kedudukan kita di ibadah di mana? Sudah saya 2 tahun lalu sampaikan, ada keramik. Kalau ini depan mungkin ya untung lah gitu. Tapi kalau ini WC ya kan kurang bagus. Lalu keramik gak mau disimpan di WC. Perebut saya pengen depan aja. Nah, ternyata yang biasa di tempat di depan itu ya biarlah saya ke belakang kalau gitu. Ternyata begitu datang tamu, pertama, Pak, di mana WC? Tamunya kiai lagi. Itu sampai si keramik ngomong, untung saya di tempat WC. Sayang pertama didudukin sama dia. Coba kalau di depan. Jadi ini saya kira contoh saja. Ternyata keramik yang di WC itu paling utama. Kenapa dia paling dulu dipakai oleh kiai itu? Ini contoh saja bahwa sebenarnya posisi umat pun sama. Tidak ada yang berbeda. Yang penting tadi punya iman dan Islam. Ya, jadi makanya tadi wattaqullah, takwa kepada Allah.
Taqullaha waduh la'allakum tuflihun, pasti beruntung. Ya, sekali lagi tadi ada asbab wurud dan ada asbab nuzul. Asbab nuzul ayat ini sesuai dengan tafsir Maudhu' Bidiroyah harus dirangkaikan, digabungkan dengan ayat lain, maka al-munasabah lima qablah. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya tadi ada dua, ada mata'un qalil, ada orang dalam perjuangan itu hanya mengejar keuntungan sesaat, pragmatis, atau yang penting menang. Ingat, kalau yang penting menang tergantung perbuatan awalnya. Saya contoh kali, kalau pencuri menang, yang meskipun mencuri. Kalau orang yang biasa zolim, ya yang penting menang meskipun zolim. Itu kan kebiasaannya. Tapi kalau yang biasa berbuat baik, tidak mau dia menang dalam keadaan salah, lebih baik dia berposisi tetap tidak menang, yang penting baik. Makanya sudah saya sampaikan, kenapa Bapak harus memilih yang menang? Sebab belum tentu benar. Lebih baik kita memilih yang benar meskipun belum tentu menang. Jangan memilih yang menang sebab belum tentu benar. Lebih baik Bapak milih yang benar meskipun belum tentu menang. Yang penting benarnya itu. Saya di sini al-abror wa ma indallahi khairun. Pahala yang ada di hadapan Allah, di sisi Allah, khairun, lebih baik al-abror, bagi orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua, kepada anak, kepada negara, atasan, kepada bawahan, abror. Kepada rakyat, kepada pejabat, jadi abror. Bahkan persepsi kita itu adalah Allah yang beritahu. Sama dengan hakim itu. Kalau persepsi hakim berdasar iman, mulai saya sampaikan, kalau hakimnya percaya kepada Allah, tidak akan zalim. Sebab begini, hanya ateis itu kan tidak percaya kepada Allah, lalu tidak percaya perjanjinya. Tapi sekarang di dunia sekarang, Pak, yang saya minggu lalu sampaikan, orang Yahudi itu, Pak, dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada janji Tuhan. Apa diantaranya? Kuil Salmon itu janji Tuhan, harus diperjuangkan karena itu adalah turunan dari Ibrahim. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang yang tidak percaya kepada hakim, tapi dibuat juga dia sebagai hakim. Siapa yang salah? Jawab. Siapa yang salah? Ada orang yang tidak percaya kepada hakim, tetapi dipercaya juga jadi hakim. Ada orang yang tidak percaya kepada demokrasi, tapi dia pakai demokrasi. Buktinya begini. Idealnya apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanul hukman liqaumin yuqinun. Mereka masih mencari hukum-hukum jahiliyah, hukum selain Allah, padahal wa man ahsanul hukman, ada mengatakan hukum yang benar adalah hukum Allah. Berarti hukum Allah tidak benar. Tapi liqaumin yuqinun, bagi orang yang meyakinkan agamanya. Kalau tidak yakin agama Islam ada, agama Islam benar, dia tidak akan benar jadi hakimnya. Siapa yang salah? Ya salah semua. Hakimnya salah, yang milih hakimnya salah juga. Jadi ini persoalan menurut kitab Al-Quran. Jadi kita itu selalu dibohongi oleh diri kita sendiri. Makanya tafsir berikutnya nanti, tafsir berikutnya isbiru wa sabiru wa rabitu, di sini dijelaskan bahwa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi isbiru ini hadis dijelaskan oleh Imam Hakim juz kedua halaman 307, sabar melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kita sudah sholat semua. Tapi berikutnya wasobiru, jaga dirimu, jaga nafsumu, jaga keinginan-keinginanmu yang salah. Sholat iya, tapi masih nafsu serakah, nggak bisa. Jadi isbiru, sobar dalam sholat, wasobiru, tahan diri kamu yang salah. Jangan sampai sudah sholat tapi masih berbuat salah. STMJ, sholat terus masih jalan. Ini wasobiru itu ditahan dari yang salah. Tidak boleh melaksanakan kalau harus sholat. Ini tafsir berikutnya dalam kitab Imam Hakim. Warob itu, nah warob itu kamu harus berobat topi masajidikum, di tempat ibadah di masjid. Masalah, ya. Jadi isbiru tadi sholat, wasobiru menjaga diri kita, menjaga di kemaksiatan, menjaga di yang salah. Wal warob itu di masjid. Imam Nasai di halaman di nomor hadisnya 889. Ya, malah Imam Anas bin Malik ya nomor hadisnya
161. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang isbiru wa sabiru wa robitu. Apa itu maksudnya? Rasul menyampaikan, berasal dari Abu Hurairah, ala ukhbirukum bima yamhullahu bil khotoya. Inginkah kalian diampuni segala dosa, wa yarfa'u bidarajat, dan diangkat derajat? Maka satu, isbagul wudu al makari, rajin sholat malam meskipun wudunya dingin. Dua, kasrul khoto ila masjid, perbanyak pergi ke masjid meskipun hujan, meskipun jauh. Tiga, intidaru sholat pada sholat, tunggu sholat isya setelah maghrib. Padahal karibat, padahal sampai Rasul itulah ribat. Itu biasa dilakukan sama kita. Wudu, tahajud, alhamdulillah. Berjalan dari rumah ke masjid, alhamdulillah. Nunggu sholat maghrib ke isya, alhamdulillah. Ini sudah dilakukan. Ini salah satu bagian dari hadis yang disebutkan para ulama hadis. Dan ada yang ketiga, makna yang ketiga adalah ribat di sini bukan tadi pergi di masjid atau tetap di masjid. Ribat di sini adalah menjaga negara, menjaga teritorial. Ini ada hadisnya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 2892, berasal dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Rasul sampaikan, ribatu yaumin fisabilillah khairu minan dunya wa fiha. Menjaga negara Islam, jangan sampai musuh masuk, menjaga perbatasan satu hari, itu dinilai oleh Allah lebih baik daripada ibadah yang punya dunia bersama isinya disedekahkan. Khair minan dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia isinya. Kalau kita menjaga satu hari. Kalau hadis yang menjalankan sehari semalam beda lagi. Ini riwayat Muslim, nomor hadisnya 1913. Dari Salman Al-Farisi, dari Rasulullah. Ribatu yaumin walatin, kalau kita menunggu teritorial negara Islam, perbatasan muslim, jangan sampai ada musuh masuk, khairu min siyami syahrin wa qiyami, lebih baik dari puasa sebulan dan malamnya bangun. Wa in mata, kalau dia mati menjaga sehari semalam, jaro ali amalu, dipahala semua amalnya yang sudah dikerjakan, tidak ada yang dilewatkan, semuanya dipahala. Wajo alaihi rizquh, dan terus mengalir rezekinya, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Wa minal fitan, dan diamankan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur, fitnah munkar nakir. Luar biasa itu. Itu menjaga teritorial. Maka saya anjurkan, harus ada orang punya jiwa militer, dikuasai itu kemiliteran itu. Kenapa? Karena kita untuk menjaga negara, tidak boleh sejangkal pun diserahkan kepada musuh. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah teritorial tadi. Ada lagi dijelaskan di dalam hadis Ibnu Mardawiyah dari Abi Hurairah. Apa itu murabatoh? Murabatoh hahuna murabatul azwi pinnahwil adu, menjaga musuh. Ya, murabatul muzwi, tetap di medan perang untuk menjaga musuh. Wahib disugur Islam, dan menjaga nilai-nilai Islam, menjaga syariat Islam, menjaga teritorial yang dimiliki oleh muslim. Wasyani anduhul a'da ila hauzil bilal muslimin, dijaga itu negara Islam, jangan sampai ada satupun kafir masuk ke negara Islam. Harus ada yang menguasai tentang ilmu itu. Saya kira banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ayat 200 surah Imran. Kesimpulannya, bahwa surah Al-Imran ini, mana pertama kita harus menjaga Islam, menjaga orang-orang atau berdakwah kepada orang-orang yang belum melaksanakan Islam secara kafah, yang malu-malu melaksanakan Islam, termasuk malu melaksanakan khilafah. Dan berikutnya kita harus murabatoh, yaitu harus tetap tegak istiqomah di mana saja posisi kita. Ini tafsir yang pertama. Mau posisi yang di luar pemerintahan, mau posisi jadi pemerintahan, itu istiqomah. Tetapi dengan catatan, jangan cacat etik, jangan hasil kezoliman, tapi harus dengan dasar kejujuran. Tadi contohnya, kalau orang mau sholat lalu sudah batal wudu, maka sholatnya batal. Bisa dibayangkan
Kalau sudah cacat etik kemudian jadi presiden atau kepala negara, bisa dibayangkan bagaimana dia mengurus negaranya. Tafsir kedua berkaitan dengan isbiru, yaitu jaga sholat, wasabiru, jaga kemaksiatan setelah sholat, jaga hawa nafsu, warobitu, kita harus selalu di masjid. Yang ketiga, tafsir ketiga adalah isbiru wasabiru warobitu. Ternyata kita selain menjaga nilai-nilai Islam dan menjaga diri kita, serta kita harus mampu memberikan nilai positif, amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang ketiga. Sekarang diganti amar adli nahyul dulmi. Amar adli artinya perintah mereka berbuat adil, nahyu anil dulmi, cegah mereka jangan berbuat zalim. Ini harus dirubah. Surah Al-Imran ayat 4, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf, sekarang ya'muruna bil adli. Perintah mereka berbuat adil. Sebab mereka sudah menang, bukan menang menurut rakyat. Dan yang kedua, nahyanil munkar, artinya nahyanil zulmi, jangan terus berbuat zalim supaya negara kita tidak sengsara. Ini tafsir yang ketiga. Tafsir yang keempat, ini yang paling penting. Ternyata warobitu, menjaga teritorial negara Islam. Jangan sampai ada musuh-musuh Islam masuk ke negara muslim. Nah sekarang untuk mengantisipasinya, ayat sebelumnya, ayat 197, la yaguruna kataqallubul ladina kafaru, hati-hati, jangan tertipu oleh orang-orang kafir yang selalu hidup mencari keuntungan sesaat, mataun qalil, atau orang-orang yang sepaham dengan orang kafir. Insya Allah kalau saya tidak melaksanakan tadi keinginan orang-orang kafir atau yang ngasih tipu dengan mereka, maka berarti kita akan masuk pada ayat 198, maka kita akan menjadi abror. Artinya abror, orang yang berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada bapak, berbuat baik kepada rakyat, kepada pemerintah, berbuat baik kepada masyarakat, dan berbuat baik kepada seluruh orang-orang yang berbuat baik, kecuali muharabah tadi, menyerang kita. Kalau yang menyerang, jangan pun kafir yang menyerang. Andaikan dia muslim yang munafik menyerang, ya ayuhan nabi jahilul kufar wal munafikin, wahai nabi, wahai umat Islam, perangi itu orang kafir dan orang-orang munafik yang akan menghancurkan nilai-nilai keislaman. Saya kira itu kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberikan kemanfaatan hidup kita, maut husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.